Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di dalam halaqah Rasin online kita yang sudah berlangsung cukup lama ya, hampir setahun. Alhamdulillah kita berkumpul di dalam halaqah pada orang-orang yang selalu istiqomah di dalam pembelajaran ini ya. Semoga Allah mudahkan di dalam pembelajaran ini dan insya Allah semuanya menjadi para ahli Quran. Insya Allah. Amin, amin. Bapak-bapak, waktunya sekarang jam 6 lewat 4 menit. Ya, minggu lalu kita telah membahas masalah wakaf yang begitu panjang. Ya, 2 minggu sampai memakan waktu kita tidak sempat talaki ya. Jadi insya Allah minggu ini kita memasukin bab baru karena kalau dibahas ini bisa nggak selesai nih masalah wakaf ini ya. Nah, jadi kalau umpamanya masalah wakaf bolehlah kita bahas nanti di WA kan. Apalagi Pak Sultoni sangat aktif di dalam mengorek sumber-sumber dari mana saja. Alhamdulillah ya Pak Sultoni ya, terima kasih ya, syukron jazilan atas sharing-sharing YouTube-nya ya. Cukup piawai mencari search engine nih mencari kata-katanya sehingga mendapat YouTube yang pas untuk sesuai dengan kita pelajari. Alhamdulillah. Hari ini kita insya Allah akan masuk ke bab goriba ya. Goriba ini perlu juga kita ketahui. Tetapi selain goriba, kalau nggak salah, ada juga yang namanya gorib ya ataupun asing dalam bacaan-bacaan. Saya nggak tahu apakah materi ini ada di dalam pembahasan nanti. Tetapi kalau gorib sendiri sebenarnya kan intinya ada 4 ya, ada sakta, ada ismam, ada imalah, ada 5 ya, imalah, ada nakal dan ada tashil. Mungkin saya nggak tahu materinya Ustadz, apakah ada nanti gorib bacaan-bacaan yang aneh yang mau dibahas lagi. Nah, insya Allah kita akan ikuti dan hari ini insya Allah talakinya tetap di surat Ad-Duha ya, mungkin Opung udah luar kepala, mungkin nanti bisa kita emang luar kepala memang. Luar kepala. Jauh ya luar kepala. Harus dibaca. Baik, itu saja mungkin mukadimah dari saya. Saya persilakan Ustaz Abu Umar untuk melanjutkan majelis kita. Tafadhol Ustaz. Baik, syukran jazilan Pak Ketua. Afwan. Jazakallah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma innana nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Naam, ikhwani fillah. Kita sambung kembali kajian kita mengenai ilmu-ilmu seputar ilmu tajwid ya, dan kita telah memasuki bab gharibah hari ini ya. Jadi kalau di dalam bentuk atau bentuk tunggalnya disebut gharib ya. Jadi kalau misalnya dia dibuat plural atau jamak jadi gharibah ya. Apa yang dimaksud gharibah? Di dalam bahasa gharib ini disebut dengan asing sebenarnya.
Gharib. Kalau di dalam ilmu hadis juga dipakai juga istilah gharib ini. Hadihi hadithun gharib, atau hadza rijalun gharib, maksudnya ini rawinya nggak dikenal, atau ini dia punya hadis aneh jalannya gitu, jalurnya aneh, nah, gitu. Yang mana secara istilahi gharibah ini maksudnya tidak bisa diprediksi ya, atau diberikan alasan ya, mengapa hukum ini terjadi. Ya. Adapun kalau ada itikat untuk menyebutkan alasan-alasannya, namun alasan itu biasanya dalam bab gharibah ini belum disepakati, begitu gitu. Karena satu, kurangnya riwayat ya, bisa jadi, atau memang diterima memang seperti itu. Baik. Yang pertama, alhamdulillah tadi sudah diberitahukan kepada Pak Nur, Pak Ketua kita, bahwa gharibah ini secara umumnya ya dibagi menjadi 5 memang, yaitu tempat-tempat yang secara objektif ya, kita bicara secara objek itu terjadi imalah ya, yang tadinya kita bersikeras bahwa di dalam membaca Al-Quran ini harus stabil di dalam harus stabil dalam harokat ya. Namun setelahnya kenapa kok ada pelencengan huruf fathah menjadi imalah ya, yakni antara fathah dengan kasroh ya, majroha menjadi majreha, seperti itu. Padahal di riwayat ini tidak memakai teknik imalah ini, dan ini kalau dibawakan kepada ayat yang lain ya, dengan dengan perselisihan yang seperti ini, maka itu disebut dengan lahan, nanti jatuh kepada lahan. Namun dalam satu ayat atau satu kata dalam Al-Quran ini, yakni majroha diganti menjadi majreha ya, dengan berbagai macam tafsir ya, multi tafsir. Ada yang tidak berani mentafsir sama sekali, hanya menerima riwayat. Ada yang berani mentafsir. Nah, ya, insya Allah nanti akan kita perinci pada pertemuan selanjutnya alasan-alasan daripada gharib ini sendiri ya, historinya yang kita angkat yang terdekat dengan kebenaran ya, ataupun perkiraan-perkiraan kenapa ini bisa terjadi. Baik, setelah itu tentunya ada yang sering kita kenal dengan ismam ya, ismam ya, ini memberikan isyarat dhammah ya pada saat kita tidak ingin menyebutkannya, itu secara istilahnya yakni bunyinya adalah ya abana malakala ta'manuna ya, menjadi malakala ta'manna. Manna kita hanya memberikan isyarat saja, karena asal muasalnya kata itu malakala ta'manuna. Ini pembacaan ini disebut juga dengan gharib ya, karena tidak pernahnya dalam Al-Quran ini membuatkan ismam kecuali dengan satu ayat ini saja ya. Tapi kalau dalam riwayat lain ada cara membaca ismam ini ya. Jadi ismam ini sebenarnya digunakan untuk memberikan isyarat-isyarat dhammah pada i'rab yang tidak dilafazkan ya. Misalnya kita ingin melafazkan kitabu ya, kitabu. Pada saat kita sukunkan, maka tentu terjadi kitab ya. Di dalam ilmu syair ya, ini bisa diganti dengan isyarat ya, kitab. Nah, seperti itu di apa namanya, diisyaratkan di akhir. Atau misalnya dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, afwan, itu hamzah fathah.
Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan dia di akhirnya menjadi dhammah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi pada saat kita mensukunkan atau mewakafkan bacaan pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, diberikan isyarat seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan ismam. Namun ini pada riwayat yang lain. Nah, pada riwayat yang kita baca sekarang ini, yakni Imam Hafiz An-Asim, itu tidak ada sama sekali kecuali pada satu dia surat Yusuf ya. Hadir pada surat Yusuf. Ya, yakni yang seperti barusan dibaca. Kemudian ada gharib yang ketiga, yakni disebut dengan tashil. Ya. Nah, ini menyelisihi lahan juga ini. Dan pada saat kita sepakati bahwa kita harus berdiri pada sifat-sifat huruf sekuat mungkin, ya. Namun pada perkara yang satu ini malah kita disuruh melembekkan. Tashil itu mempermudah artinya. Sahala. Jadi kalau kita sering dengar hadis, sahalallahu lahu bihi turiqon ilal jannah, ya. Bagaimana Allah memudahkan seseorang dalam menuntut ilmu, memudahkan agar kita dapat masuk surga. Sahala, itu maksudnya memudahkan. Di sini tashil maksudnya adalah dipermudah cara membaca hamzah aja. Ya, itu terjadi pada surat Fusilat ya, surat Fusilat ya, ayat 44 yang objek kata yang diberikan adalah a'jam ya. Jadi diberikan kata tanya sebenarnya a'jam. Apakah orang Arab, orang selain Arab dan orang Arab gitu kan, a'jam wa arabi, harus seperti itu. Namun diringankan jadi a'jamiyun gitu. Nah, ini sebenarnya kalau dibawa kepada ayat yang lain ini masuk ke lahan. Karena kita telah mengambil haknya hamzah, ya ini hak syiddahnya kita tidak berikan. Nah, ini menjadikan ini disebut dengan hukum yang gharib, yang aneh, yang tidak bisa dideteksi kenapa harus diringankan. Karena secara kaidah ini dia melanggarnya seperti itu. Nah, padahal biasanya kalau mau dibuat double hamzah, biasanya dalam Quran itu dibuatkan panjang dan naik menjadi mad lazim dia. Seperti Allahi ya. Allah seperti itu. Itu kan double hamzah. Tapi di sini kenapa dibuat menjadi jam tidak jam, kenapa nggak dibuat seperti itu? Nah, ini disebut dengan gharib. Kemudian yang keempat, kita ketahui juga bahwa telah masyhur di kalangan kaum muslimin huruf gharib yang keempat itu terdapat pada nakal ya. Ada yang di itu Ustaz, yang di Al-Muluk, yang di ayat 16 tuh amin. Nah, itu amintum. Nah, itu sebenarnya kalau masuk ke dalam kaidah peringanan lafaz, maka harusnya bisa dipanjangin amintum, harus seperti itu. Tapi tidak ada riwayat yang sampai kepada kita bahwa itu dibuat menjadi mad lazim. Ya, jadi kita harus mengikuti. Nah, itulah yang disebut dengan ittiba kita kepada para ahlul qurra gitu ya. Karena Al-Qur'an ini sampai kepada kaum muslimin dalam bentuk yang mutawatir. Jadi kita akan sebutkan bagaimana Quran ini tidak mungkin kita berpendapat atau berdasarkan ro'yu kita gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang termasuk dibantah oleh Syekh Dr. Aiman Rusdi hafizallahu taala, bahwa
Di dalam ilmu Quran ini kita mengutamakan apa namanya, mengambil ilmu dengan ittiba, yakni mengikuti atau taklid, dibilang taklid, ketimbang daripada mempertimbangkan istilah. Beda dengan fikih. Itu insya Allah nanti kita akan bahas. Amintum itu juga masuk kaidah. Kenapa nggak dibuat apa namanya mad lazim, atau bahkan lebih ekstrim, kenapa nggak dibuat jadi gharib juga? Padahal masuk sama itu. Amintum, ya, di situ ada kalimat tanya. Apakah kalian beriman? Gitu kan? Nah, di sini di surat Fussilat ini disebut apakah orang ajam, ajam, ya seperti itu. Baik. Kemudian setelahnya kita mengenal juga ya, alhamdulillah, sebenarnya huruf gharibah ini juga banyak diangkat pada majelis-majelis tahsin, ya, karena dia sedikit jadi mudah dihafal. Yang keempat tadi ada nakal namanya ya. Nakal itu di dalam bahasa artinya memindahkan atau nakola, ya, memindahkan. Memindahkan di sini apa? Yang dipindahkan adalah harokat. Ya, harokat yang dipindahkan. Nah, terdapat pada surat Hujurat ya, pada ayat 11. Nanti insya Allah kita akan bedah bagaimana di mana posisinya dan bagaimana cara praktikalnya. Dan untuk gharibah ini kita pada pertemuan kedua nanti insya Allah kita akan berikan kesempatan para peserta untuk membacanya, ya, insya Allah taala. Dalam surat Hujurat ayat 11 di sini ada satu kata yang seharusnya tidak berganti posisi. Jadi dalam hukum sorof atau sorfiyah harusnya tidak ada apa namanya perubahan posisi. Ada kata bi'sal ismu. Bi'sal ismu. Ya. Ya, kemudian dibuat menjadi nakal. Bi'salismu. Bi'salismu. Jadi alif lamnya dikasih tanda kasroh. Bi'salismu. Harusnya yang sebelumnya bi'sal ismu dibaca menjadi bi'salismu. Nah, ini originalnya sebenarnya lamnya sukun, terus hamzanya kasroh ya Ustaz ya. Naam. Tapi Sebenarnya ini di nakal ini sendiri nggak ada tanda ininya, nggak ada tanda khususnya. Naam. Ya kan. Jadi orang pun sebenarnya ya udah baca gini aja. Bi'salismu gitu kan. Naam. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin buka lebih jauh lagi, sebenarnya bisa terjadi juga pada surat Ali Imran. Namun ini pun juga diperselisihkan. Itu apa namanya? Ada di ayat ke-18 itu pada kata al-ard, ya. Al-ard itu bisa pada kata Bilqis, ya. Bilqis, biasanya kita baca seperti itu. Nah, ini ada riwayat yang menyampaikan bahwa bisa diganti Bilqisit. Bilqisit. Jadi sinnya itu dikasih harokat, ya, menjadi kasroh, Bilqisit. Atau pada, kalau Anda tidak salah, pada surat Al-A'raf itu ya, pada ayat 158, nanti kita boleh cek kembali apakah betul. Seingat Anda Al-A'raf 158, di situ jika ada lafaz al-ard ya pada akhir, nah itu juga bisa dinakalkan menjadi arad, gitu, arad. Jadi diberikan harokat yang padahal sebelumnya tidak. Termasuk sebenarnya di sini masalah bismillah ya, bismillah, karena seharusnya di dalam bahasa Arab ya ini tidak digabung. Bismillah harus seperti itu. Tapi di sini kejadiannya bukan nakal, kejadiannya malah dikurangi. Ya harusnya bismillah. Bismillah ya ini dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi kenapa kok langsung digabung? Bismillah. Nah, ini termasuk salah satu apa namanya keghoriban juga ya kalau ingin dibahas lebih luas. Dan kemudian setelah itu kita sama-sama ketahui, alhamdulillah di halaqah ini dan sering juga diangkat di pembahasan, wakaf itu terjadi, gharibah terjadi pada hukum-hukum wakaf.
Ya, yang mana kalau ada beberapa kata tertentu yang kalau disambung itu malah menghasilkan satu kata baru, yang satu arti baru, ataupun akan menjadikan dua arti yang bersinggungan sama sekali. Ya, ini yang sering kita sebut dengan saktah. Ya, ini masyhur di dalam ahli tajwid ya, kalimat bahasa ini saktah. Ya, ini memutus sementara untuk menyambung kembali bacaan itu. Contohnya ada pada surat Al-Kahfi nih, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi membaca Al-Kahfi, start kita dari ayat pertama hingga ayat kedua itu ada saktah tuh. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Kenapa dibedakan? Karena hukum asalnya kan Quran ini semuanya wasol, ya. Jadi kalau ingin diwasolkan, ya, digabung antara ayat 1 dengan 2, ini harus dipisah karena iwaja itu artinya bengkok. Iwaja bengkok, sedangkan qayyim itu lurus. Ya, jadi ini kalau dibaca sekaligus langsung akan menjadikan kerancuan makna justru. Ya. Nah, ini sedikit terjadi di Quran ya. Ini saktah ini terjadi hanya pada tersaktah antar kata ya, atau dalam bahasa Arab ya bainal kalimah, antar kata itu hanya terjadi pada dua. Ya, ini pada pada surat ini, kemudian surat Yasin. Ini marqadina. Mau tanya Ustaz. Mau tanya ya. Siapa dulu nih? Pak Ketua lah. Oke. Ketua lah dulu. Oke. Ustaz, saya pernah ada ini juga nih, ada perbedaan juga nih. Di kami, di masjid kami, itu mereka melakukan saktanya, wasolnya berhentinya di qoyima. Jadi alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qoyima. Habis itu baru mulai qoyima liyunzira ba'san sadida gitu terus. Gimana yang benar? Toib. Sebenarnya kalau di dalam arti makna itu tidak, mereka tidak mewasolkan, justru qoyima di sini menggariskan isi keseluruhan ayat kedua. Nah, ini juga sering dilakukan, tidak masalah ya membaca seperti itu. Karena sebenarnya itu dia ingin menjelaskan saktahnya. Sang pembaca Quran itu ingin menjelaskan saktahnya ketimbang orang yang putus pada ayat itu. Misalnya contohnya Anda baca standar tanpa saktah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Sampai akhir ya. Itu nampak anak memutuskan, tapi sang pembaca kali itu ya yang Pak Ketua sebutkan itu ingin menunjukkan bahwa anak ingin melakukan manuver saktah di sini. Jadilah dibaca seperti contoh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Nah, seperti itu. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Jadi dia ingin manuver seperti itu. Kalau Ana bukan sebaiknya setelah tadi sakta langsung qayyima liyunzira ba'san syadida baru ngulang lagi. Qayyima. Seharusnya seperti itu. Mesti seharusnya seperti itu karena kan harusnya seperti itu. Kan yang pertama kan karena dia artinya bengkok terus lurus kan gitu. Naam. Sebenarnya kalau nafasnya kali Pak Ketua, nafasnya nggak sampai mungkin. Enggak kan? Oke. Bisa jadi. Ini ranah ini juga ya sebenarnya. Soalnya seperti itu memang nggak kuat, cuman sampai qoyima udah nggak kuat. Ya kalau saya sih nggak jalankan saktanya. Kalau
dalam hal ini Wajah aja udah sampai wajah udah saya stop Oh, iya. wakaf habis itu sambung koi maliun ziro basan sadida gitu. Katanya kan kalau baca saktahnya itu ada pahala saktahnya katanya. Itu nggak Kami tahu. belum pernah dengar riwayatnya ya, atau siapa yang mengeluarkan hal tersebut ya, karena pahala itu yang dijamin adalah huruf, tidak ada di dalam wakaf, apalagi saktah untuk dikuatkan. Wallahu a'lam bishawab, Ana belum pernah dengar riwayat yang sah dari hal tersebut. Namun kalau Ana pribadi lebih bagus di dalam surat Al-Kahfi ini untuk di stop pada ayat per ayat saja. Ya. Lebih leluasa kita di dalam Jadi mengartikan makna. kalau sakta ini kalau saya lihat nih dari semua contoh-contoh ayat itu Iya. yang paling menonjol dan harus kita lakukan itu di kayak surah Al-Qiyamah. Wakilaman rokok, ya kan, berhenti di situ. Wakilaman, karena dalam satu ayat kan gitu. Sama Al-Mutaffifin mungkin. Kenapa? Sama Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin. Ya, Al-Mutaffifin. Nah. Itu memang dalam satu ayat dia di pertengahan. Nah, karena dia dua kata dalam satu ayat ya. Jadi tidak mungkin dipisahkan, maka di situ harus ada saktah yang hakiki sebenarnya. Masya Allah. Ya, nanti ini insya Allah akan kita bahas dalam satu bab sendiri ya, satu pertemuan sendiri. Karena hari ini kita insya Allah hanya menjelaskan seputar mind mappingnya dulu, ya. Dan itu yang barusan adalah mengenai saktah, ya. Jadi kalau seperti marrok, ya, karena dalam surat Al-Qiyamah ini, kalau kita tidak mensaktahkan, maka terjadi arti yang baru, marrok, ya, siapa yang berperang, seperti itu kan. Sedangkan artinya sebenarnya man-rok. Karena ikut kaidah tajwid, ini nun mati bertemu dengan ro, dia bisa masuk ini. Seperti itu. Ya, bisa lebur nih ke dalam ro. Nah, jadi maka dibuat saktah. Seperti itu. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas. Karena saktah ini tidak hanya 4 ya. Karena kita ketahui bahwa saktah itu yang masyhur ada pada surat Al-Kahfi, ya. Kemudian ada surat barusan tadi Al-Qiyamah, surat Yasin, ada Yasin, 52. ada juga pada Al-Haqqah ya, ada Al-Haqqah, ada juga satu saktah, ada satu saktah yang disembunyikan. Nah, itu adalah pada antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah yang tidak memiliki bismillah. Nah, ini pendapat terkuatnya pada saat membacanya tidak langsung dibaca ke At-Taubah, namun disaktah terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ini salah satu pendapat ya. Jadi saktah yang tersembunyi kita katakan. Ya, sedangkan yang masyhur itu ada tulisannya sih ya, tidak ada petunjuknya di situ ya. Tidak ada petunjuknya. Nah, namun untuk membedakan antara surat dengan surat, maka digunakan saktah juga di sini. Oh. Jika ingin diwasolkan, wasol ya, kita bicara ingin diwasolkan. Namun tetap keutamaannya tentu saja seperti surat Al-Kahfi tadi, kita berhenti pada akhir ayat atau penghujung ayat. Baik, ini adalah kelima bentuk-bentuk gharib secara subjektif, ya, secara objektif. Maksudnya objek-objek yang kita bicarakan. Nah, sekarang Ana ingin membahas dalam halakoh kita ini secara subjektif. Maksudnya dari mana sebenarnya asal muasalnya mereka ini. Jadi hubung kaitnya pada pada materi tajwid kita, materi tahsin kita ini sampai di mana. Baik, insya Allah kita akan beralih kepada sapuratun kita. Ya. Tidak memakan waktu terlalu lama, insya Allah Ta'ala. Oh, belum saya. Nah. Ya. Jadi di dalam bab ini kita menjelaskan secara objektif tadi ya.
kelima. Kita pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab nih, ya, transliterasi aja dulu ya. Gharib. Ini dibagi menjadi apa saja tadi? Di landscape, di step. Oh, baik. Imalah. Imalah. Baik. Ini kalau ini diacak nggak masalah ya. Baik. Imalah. Kemudian Ismam. ada ismam. Kemudian Tahsil. Ashil. tashil ya. Tashil. Jadi bisa rancu juga ini. Kita bisa bilang tasil ya, padahal dia tashil. 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 Kemudian Nakal. nakal, Nakal. naklu, atau nakal. Kemudian terakhir ada taktah. Nah, sebenarnya ini kalau dilihat secara subjeknya, ini berhubungan dengan lahan, ya, imalah, ismam, ismam tidak, tashil ya. Ada yang berhubungan dengan hukum-hukum huruf kita, ya, contohnya seperti ismam dengan nakal, kemudian berhubungan dengan hukum waqaf. Nah, jadi dalam mind mapping kita akan rentangkan terlebih dahulu bab ketiga ini, ya, mustalah tajwid. Ya. Istilah tajwid kita punya 5 bab ya. Punya 5 bab, yakni pertama adab dan lahan. Kemudian ada 3 hukum huruf ya. Ahkam. Ada hukum-hukum. Ada huruf, ada harokat. Kemudian ada tanda baca waqaf ya. Dan terakhir Ghaibah. Iya, gharib. Iya, Ghaib. gharib. Tuh, gharibah. Nah, jadi di dalam pembagian ini gharibah, ya, pada saat kita naikkan gharibah ini, maka pembagian akan menjadi 5 juga. Gharib. Nah, jadi kita lihat secara subjeknya akan lebih jelas lagi, akan lebih terang benderang lagi, ya. Semua di sini dipakai, dan ini kita pisahkan menjadi 2 ya. Karena adab dan lahan ini mereka sebenarnya hal yang berbeda ya. Namun dalam bab kita jadikan satu. Baik. Kita akan bahas nanti secara terperinci pada pertemuan akan datang ya. Namun pada pertemuan kali ini kita akan turunkan dulu penjabarannya agar mudah dimengerti dari mana sebenarnya asal muasalnya atau sangkut pautnya dengan materi kita ini kemana. Pertama, dalam adab, apakah ada hukum gharib pada adab? Ada, ikhwan. Ya, di dalam membaca Quran kita menyebutkan kalau ada di awal awal pembacaan kita membaca isti'adzah ya. Kemudian pada awal surat kita membaca bismillah. Ternyata ada satu surat yang hukumnya gharib di sini. Nah, dengan alasan-alasan tertentu ya. Jadi di dalam bab adab ada satu gharibah yang terdapat pada surat Taubah ya. Ya, pembacaan bismillah. Padahal kalau kita katakan isinya adalah pembukaan surat, ini benar, tapi alasannya itu belum begitu kuat, namun diinformasikan oleh orang yang kuat, yakni Ibnu Mas'ud kan mengatakan bahwa surat At-Taubah ini tidak dibacakan bismillah karena turun pada kondisi berperang. Nah, sebenarnya alasannya seperti itu. Dan kalau kita katakan
ayat-ayat azab sebenarnya banyak pada surat-surat yang lain gitu. Bahkan pada saat terjepit misalnya gitu ya, tentara perang Badar gitu. Ada ayat-ayatnya, atau ayat-ayat azab mengenai azab pedih hari kiamat juga ya. Itu juga ada ayat-ayatnya maujud. Namun mereka tetap dibacakan bismillah awalnya. Tapi kenapa ya di sini tidak dibacakan? Nah, ini masuk juga ke dalam hal yang ghaib, yang asing. Mengenai ini Ustaz, ada beberapa pertanyaan, ada beberapa jawaban juga mengenai kenapa tidak adanya bismillah di situ. Salah satunya memang kisah yang ada di Al-Anfal itu sama dengan yang ada di At-Taubah katanya. Tapi ada juga alasannya karena itu menceritakan kisah perang gitu. Jadi memang mengenai Bismillah ini saya juga sendiri belum tahu kenapa kok nggak ada Bismillahnya gitu. Nah, jawabannya pas gitu. Nah, ya itu salah satu juga pembahasan sebenarnya yang mana antara kedua ini bukan menjadi alasan utama sebenarnya. Yang utama adalah ittiba, kita tunduk kepada kiroah yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi sebenarnya alasan yang utama itu. Karena ahli tajwid ini dia mentekniskan ya, atau menjabarkan bagaimana peraturan-peraturan di dalam membaca Quran ini ke dalam bentuk sebuah manuskrip gitu ya. Kemudian agar dapat bisa dikaji oleh orang-orang, oleh manusia. Karena sebelum ini tidak ada sebenarnya ilmu tajwid dalam, apalagi zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tidak ada yang mengenal apa itu silah tawilah gitu kan. Mereka hanya baca Quran sesuai dengan apa yang didengar oleh Nabi. Namun belakangan semakin berganti zaman, semakin rusak zaman, semakin hilang ilmu, maka dikitabkan atau dibakukan oleh para ulama tersebut. Tapi lebih utamanya adalah alasannya adalah ittiba kepada Nabi SAW. Kita mengikut kepada apa yang telah diturunkan ke atas Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam. Baik, nanti akan kita praktikkan ya, karena insya Allah pertemuan yang membahas masalah gharib ini kita akan bagi jadi 2 pertemuan setidaknya. Pertemuan yang satu lagi nanti mendatang insya Allah Ta'ala kita akan berikan praktik agar kita mengenal jauh lebih dekat dengan hal-hal gharib ini. Kemudian hukum bersangkut paut dengan huruf. Afwan, sebelumnya lahan dulu ya. Dengan lahan, seperti yang kita sebutkan pada awal-awal majelis ini ya, bahwa lahan itu tidak hanya pada jali dan khofi saja ya, ada tamdil, tamtid, ada qa'r ya. Masing-masing itu memperinci lahan yang khofi, yang disebut dengan at-takalluf, yakni melebih-lebihkan bacaan, berlebih-lebihan di dalam membaca. Nah, di sini ada imalah juga. Sebenarnya ini termasuk lahan. Jadi yang tadinya salah malah nggak salah jadinya kalau kita baca pada ayat-ayat yang telah diizinkan untuk diimalahkan. Ya, imalah. Dan ada di sini tashil ya. Tashil diringankan. Ini masuk gharib pada lahan. Jadi ini pentingnya mind map ini, kita bicara secara subjektif ya. Yang tadi adab sudah, sekarang pada lahan ada 2. Jadi imalah tashil. Kemudian pada hukum-hukum huruf ya, di sini ada mad, ada idgham, ada ya sebagainya yang telah kita ketahui bersama ya. Nah, di sinilah baru masuk nanti ismam. Karena ismam ini bukan lahan ya. Tidak ada lahan yang menunjukkan hal ini. Namun di sini ada hukum tersendiri yang disebut dengan ismam waraum ya. Apakah dibaca ismam atau raum gitu. Nah, ini masuk dalam ranah huruf. Kemudian ada nakal. Ya, di sini juga masuk kepada
tanah huruf yang mana kita selalu stabil pada setiap harokat dan huruf, namun kali ini kok ada diganti bi'sal ismu, harusnya bi'sal ismu, karena kalau di dalam bahasa Arab dia seperti ini. Ya, ini bi'sa, bi'sa ini buruk sekali gitu kan. Bi'sal a'mal. Jadi ini amal-amal buruk ini. Ini adalah perkataan hujat, penghujatan ya, atau salah satu bentuk mencarutnya orang Arab. Oh maaf ya, bi'sa dengan mengatakan bi'sa, buruk itu adalah. Nah, kalau bertemu dengan alif lam, tidak ada kaidah yang membuat ini bisa menjadi bi'salismu gitu ya. Tidak ada yang membuat seperti ini. Tetap dibacakan di sini hamzah wasl, bi'salismu. Nah, seperti itu. Nah, ini masuk dalam hukum huruf ya, hukum huruf yang terjadi pada kata-kata yang maksudnya pada kata-kata bahasa Arab. Baik. Nakal. Kemudian ada satu hal lagi yang kita lompatkan kemarin, terjadi pada mat sebenarnya, ada disebut dengan mat mubalaghah. Mubalaghah ini masuk ke dalam bentuk-bentuk yang gharib. Ya. Yang mana insya Allah kita akan jelaskan nanti dengan berbagai macam contoh normalnya, kemudian dibanding dengan abnormalnya ini. Mubalaghah. Mubalaghah. Ya, mubalaghah termasuk di dalam hukum yang gharib ya. Jadi makanya mat ini tidak kita masukkan ke dalam bagian daripada mat kita ya. Yang 15 saat itu kita sebutkan. Harokat, apakah ada harokat? Ada ikhwah. Harokatnya ada. Terjadi pada apa? Kita kemarin hanya bahas harokat fathah, dhammah, ya, fathah, kasroh, dhammah ya, dan dengan tanwin-tanwinnya ya. Kalau simbol ini tidak kita masukkan, simbol pedang. Nah, ini hanya bukan isyarat ya, bukan isyarat. Ini hanya sebuah simbol untuk memudahkan orang. Ya, sama seperti tanda wakaf gini, ini kan bukan bagian daripada apa namanya harokat ya. Nah, ada satu yakni sifrun atau al-sifru. Sifr kalau apa namanya kita sebutkan ya, sif. Nah, ini sebenarnya masuk ke dalam hal yang gharib. Ya, susah dijelaskan. Jadi sifr ini ada yang sifr ini artinya bulat. Ya, dalam bahasa Arab artinya bulat, sifr. Ada yang bulat sempurna, tam, disebut dengan mustadir ya. Sedangkan yang melonjong disebut dengan mustatil ya. Mustatil itu jadi yang dipanjangkan, sebenarnya lonjong sebenarnya. Secara bahasa sebenarnya lonjong, sedangkan mustadir itu ya dia bulat sempurna. Nah, ini nanti kita akan lihat bagaimana keganjalan yang terjadi pada sifr ini ya. Namun sifr ini jauh lebih luas ketimbang ayat-ayat gharib yang lainnya, sehingga keghoribannya hampir tidak nampak karena seringnya hadir simbol ini ya, ana, pada ulaika gitu ya. Apalagi pada Rosam Usmani ini banyak sekali menggunakan sifar yang mustatil seperti ini. Ini sangat banyak digunakan ya, yang pada Al-Quran yang lain, atau kita ambil contoh Depak, itu tidak dipakai sifar seperti itu. Nanti akan kita bahas insyaallah taala. Ini mengenai hukum huruf, ternyata ada kaidah yang tidak bisa dipakai ya, maksudnya ada kaidah yang asing seperti itu. Baik. Untuk tanda wakaf sendiri ya, sudah masyhur kita ya mengetahui bahwa wakaf biasanya digunakan ya qaf, ula atau
sod ula atau sod aula, kemudian ini diganti dengan saktah. Nah, jadi ini termasuk juga tanda wakaf sebenarnya, tapi tanda wakaf yang gharib, ya, tanda wakaf yang gharib. Maka di sini kita masukkan saktah. Jadi secara subjeknya seperti ini, Pak. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan, Ustadz, Nah, kalau yang shin atau sod di atas huruf itu masuknya kategori mana? itu masuknya kategori perbedaan pendapat, bukan saktah. Itu perbedaan pendapat yang di sini masuk ke dalam ranahnya ahli qiraah. Sama seperti ana baca Maliki Yaumiddin atau ana baca Maliki Yaumiddin. Nah, ini perbedaan pendapat, beda. Sod, mana lebih utama, sod apa sin? Nah, itu terdapat juga sebenarnya pada qiraah pada bacaan Al-Fatihah pada beragam qiraah. Kita ambil contoh misalnya ada siratal ladzi, ya. Ya, di sini alladzi alladzina, ya, sini alladzina. Baik. Ini pertama seperti ini, ya. Siratal ladzi zina. Seharusnya di sini kalau ingin dibuat ada perbedaan qiraat, ini bisa dibuat seperti ini. Karena ada qiraat yang membaca siratal ladzi pakai sin. Namun di dalam qiraahnya Imam Hafiz, ya, ini kan qiraahnya Hafiz an Asim. Hafiz dari Imam Asim, ya kan? Hafiz an Asim. Nah, tidak ada perbedaan pendapat ini. Tapi kalau kita bicara masalah qiraat lain, contohnya di sini ada Warsh, ya. Kalau ada tidak salah, ya. Ini pada Warsh atau ini kolun atau kolun, ya. Ini kita udah lintas manhaj, ini udah lintas qiraah, ya. Mudah-mudahan nggak salah. Ini diganti menjadi siro. Ya, siro. Seperti itu. Dan ada yang mengganti dengan zero. Ya, baca dengan zero. Afwan. Kalau Usmani jadinya pakai yang mana, Ustadz? Yang contohnya kan apa ya? Bastoh, ya. Saya sering ingat itu. Pakai Ya. yang sin apa yang pakai to? Kita sesuai dengan yang ini, sesuai dengan yang huruf yang paling besar. Huruf yang paling itu. Kan ikut yang di atasnya, ya? Tidak, mengikut kepada yang mana yang utama. Misalnya sinnya di atas, tentu kita pakai sin yang di atas, gitu. Kalau ya dia sinnya di bawah, maka kita pakai yang di bawah, gitu. Jadi ini sebenarnya bukan Kebalik, ya, Ustadz. Saya pernah baca yang kalau di atas kita utamakan pakai yang di atas. Tapi kalau yang dia ada di bawah, jangan pakai yang di bawah. Prioritasnya justru yang di tengahnya, gitu. Oh, toh. Saya nggak tahu, saya pernah baca begitu. Iya, benar-benar. Gimana tadi yang di atas kita pakai di atas? Saya juga pernah baca juga begitu. Kalau di bawah kita nggak pakai yang di bawah. Iya, afwan. Maksud Anda seperti itu. Kalau dia seperti ini berarti ini kan secara derajat, ya. Derajatnya. Kita menggunakan ini satu. Ini berarti choice yang kedua, gitu. Sedangkan ini objek masyhurnya, ya. Arab fasih dibaca seperti ini. Seperti itu, ya, betul. Afwan. Benar kata Pak Sultan ini, jazakallah khair. Jadi kalau di atas kita pakai yang Di atas. Kalau di bawah ini berarti lemah. Pendapatnya lebih lemah, tapi tidak bisa dimasukkan ke dalam kesalahan, ya. Dia tetap bisa dipakai juga. Jadi sebenarnya gitu. Namun mengenai huruf yang fasihnya itu jelas adalah shod, ya, bukan sin, seperti itu. Nah, ini bukan ranah gharib jadinya.
Nah, penjelasannya sebenarnya intinya seperti itu, bukan ranah gharib. Jadi ini ranah khilafiyah. Jadi ada juga khilafiyah di dalam apa namanya penyampaian ya. Nah, musyafahah, dalam musyafahah ini wajar saja karena Al-Quran ini sudah lebih dari hampir 1.500 tahun yang lalu ya. Dan kesalahan khilafiyahnya hanya seperti itu kira-kira. Dalam satu riwayat ini ya. Baik. Nah, ini adalah rangkaian mind mapping kita ya. Buah pikiran kita adalah di sini ya, insyaallah taala kita akan jabarkan nanti pada pertemuan yang akan datang contoh-contohnya. Ya, kita persilahkan bagi peserta ini untuk membacakan ini agar ilmu ini lengkap gitu. Tidak hanya sekedar gharib saja, tapi kita mengetahui oh seperti ini praktikalnya ternyata. Baik. Aku qouli hadza, Anda buka pertanyaan pada para sekalian. Jika ada yang ingin bertanya, sebelum kita lanjut kepada sesi yang selanjutnya. Ustaz, Baik, mau nanya, bacaan gharib ini masuk lahan atau kopi, Ustaz? Bacaan gharib ini, baik, maksudnya lahan jali atau lahan kopi? Ya. Bacaan gharib ini Kalau kita misalnya nggak membaca sesuai itu misalnya. oh, taib itu Ya, masuk kalau lahan nggak tahu. lahan kopi, tidak sampai ke lahan yang jali. Oh, gitu ya. Ya, seperti ini ya, imalah tashil. Karena contohnya dalam tashil kita tidak kan majroha sebenarnya kan? Ya, majroha. Ya, majroha. Ya, majroha ini kita membacanya majreha, tidak di fathah maupun tidak di kasroh. Tapi kalau kita baca majriha, kita kata itu udah masuk ke lahan yang jali. Jali ya. Kan? Tapi kalau kita apa namanya lencengkan dia sedikit antara kedua fathah atau dia kasroh, maka ini nggak jelas kan gitu. Nah, ini ada maksudnya karena majroha ini sebenarnya berlayar pada saat berlayar. Jadi ada yang mentafsirkan bahwa kalau misalnya dibuat majroha berlayar itu berarti ngikut kepada ombak yang saat itu sedang pasangnya. Sedangkan kalau majriha itu cenderung kepada tenggelamnya dia secara tasrifiahnya. Anda belum sampai kepada ilmu balaghah ini ya, Anda belum pernah mendengar ditasrifkan kepada majriha, tapi ada yang berani membuat klaim bahwa majriha itu maksudnya tenggelam. Nah, jadi di pertengahan majriha itu pendapat ahli bahasa seperti itu. Maka dibuat majriha. Tapi intinya tetap adalah kita mengikuti bagaimana yang Nabi SAW bacakan. Dan ini adalah yang kita yakini bahwa lafaz inilah yang terdapat pada Lauh Mahfuz. Ya, lafaz inilah yang sesuai dengan ilmu Allah Azza wa Jalla, karena Al-Quran ini juga disebut dengan kalamullah, perkataan Allah. Baik. Sedangkan tashil berarti a'jam Nah, di sini buat apa namanya tanda gharib ya. Yang sebenarnya ini tanda tanya. Jamiyun maksudnya seperti ini. Kalau ada hamzah. Kalau nggak ada hamzah, ini menjadi kata biasa saja yang artinya adalah non Arab. Non Arab. Maka ditambah hamzah. Non Arab seperti itu. Ya kan? Nah, harusnya ini dibacakan jam. Dibaca jam. Ini hanya menghilangkan sifat saja. Jadi siddahnya dihilangkan. Sebenarnya itu. Bukan kita mengganti dengan ain kan? Kalau begitu diganti dengan ain ini salah. Jam, ini salah. Ya. Namun ini hanya meringankan hamzah yang kedua.
hamzah yang kedua ini diringankan menjadi jami. Jami. Nah, ini hanya mengurangkan syiddah dan itu masuk ke lahan yang khofi. Walaupun terjadi lahan, tapi ini bukan lahan, malah justru ini yang hakikat, ini yang hakiki, yang sebenarnya seperti ini gitu. Barakallahu fiikum. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Ustadz, Nah, yang kita pelajari ini apakah juga berlaku umum? Maksudnya di riwayat yang lain pun seperti ini? Atau hanya riwayatnya kita ini? Masya Allah. Telah adri Pak. Kalau ini anak nggak tahu, anak belum belajar sampai lintas riwayat. Masya Allah. Afwan, mungkin pertanyaan lain anak bisa jawab. Soalnya saya terpikir kayak majreha tadi apa karena pengaruh kayak riwayat yang lain kan waduha jadi waduhe gitu ya. Apa ini ikut seperti itu? Masya Allah. Untuk lintas riwayat, afwan, anak masih belum, anak perlu banyak belajar lagi nih Pak. Masya Allah. Afwan. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Afwan Ustadz. Anak bisa jawab. Baik. Ustadz, yang sin sama sod tadi, Nah, kalau sinnya di atas, apa kita baca sin kalau atau yang dipilih yang atas atau yang bawah ya Ustadz? baik. Berarti yang tadi telah kita jelaskan bahwa ini derajat ya. Ya. Ini berarti ini kan objek ya, objek. Dan ini posisi di atas ini berarti lebih utama. Sedangkan ini sekunder ya gitu ya. Ini yang sekunder ketimbang objek. Jadi objek kalau kita baca secara objek ini nggak masalah, tapi kita mendapatkan keutamaan kalau kita baca sin gitu. Di atas. Kalau kita ada sin yang di bawah, kita lebih utama justru dengan objeknya karena ini opsi sekundernya. Gitu. Berarti dibaca yang di atas ya Ustadz ya? Yang baca dengan urutan di atas. Lebih utama yang atas ya Ustadz? Nah. Seperti itu. Afwan. Baik. Ada lagi pertanyaan dari Bapak-Bapak sekalian? Dan Anda Nah, intinya insya Allah gharib tadi ya, yang 5 ini ya Pak, yang paling masyhur ya, imala, ismam, tashil, ini yang disebut dengan gharibah ya. Sedangkan di sini kita membahas mengenai subjek. Ini secara objeknya ini seperti ini. Inilah mereka yang disebutkan. Namun karena kita ingin berjalan sesuai dengan tertib materi, maka kita harus bisa untuk melingkan, memberikan kesinambungan materi terhadap dengan materi yang lain. Jadi kita angkat menjadi subjektif. Ini sebab musyababnya ya, sebab-sebabnya mereka ini terjadi. Baik. Jadi ada pertanyaan lagi. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan buat praktikal ya Pak, antara ini semua. Mat mubalaghah, isma, ini lebih bagus lagi dihafal nih Pak, posisi-posisi ayatnya ya. Dan ini salah satu keutamaan para ahlul Quran ya, mengetahui posisi-posisi gharibah itu di mana aja. Nah, ini mesti lebih utama dihafal. Dan seluruh materi-materi yang kita sebutkan ini sebenarnya ada keutamaan untuk dihafal ya, terutama pada bab istilah tajwid ini ya. Ini sebuah lambang kemuliaan bagi seorang penuntut ilmu jika menghafal istilah-istilah ini, walaupun kalau tidak menghafalnya tidak akan menjerumuskan dia kepada kesalahan selagi dia berpegang kepada dua yang sering kita sebut, yakni makharijul huruf dan sifatul huruf. Tapi menghafalnya ini merupakan satu kemuliaan insyaallah taala. Dan apalagi nanti yang berminat untuk menurunkan ilmu ini tidak di hadapan majelis, ini sangat dianjurkan sekali untuk dihafalkan ya. Barakallahu fikum ajma'in. Seperti biasa kita lanjut kembali sesi yang setelah daripada ini. Anak
serahkan kepada ketua ya. Pas waktunya 1 jam kita teori ya, jelaskan Gharib ini. Insya Allah minggu depan kita akan sambung lagi mengenai Gharib ini. Ya alhamdulillah Ustadz Abu Omar membahas Gharib ini cukup detail ya, bahkan menjelaskan kenapa kok begitu gitu, kenapa kok terjadinya seperti itu. Alhamdulillah. Jadi kita semuanya paham kenapa terjadinya adanya ismam, adanya imalah, adanya tasil itu. Jadi kita paham ya, dan sakta juga. Insya Allah minggu depan kita masih membahas masalah Gharib ini ya Ustadz ya. Insya Allah, insya Allah. Ya, baik. Mungkin hari ini kita talaki ad-duha nih. Ini, Baik. ini mungkin siapa yang mau duluan nih? Pak Arman, coba Pak Arman. Mana Pak Arman? Wad-duha. Pegawai duluan, pegawai. Ya, ini Pak Arman nih, mesti main sepeda. Oh, ada pensiun. Ya. Nyalakan videonya juga Pak Arman. Pak Arman. Ya, sebentar. Saya Kaifa haluk Pak Arman? Anta sobahan. Putus suaranya. Itu dia. Baru nampak mukanya. Apa kabar Pak Arman, sehat? Belum nampak tuh fotonya. Mana nih Pak Arman? Kok susah kali? Pak Arman? Ada masalah networknya Pak Arman? oke. Halo Ustaz. Iya, Pak Arman. Gimana? Jadi saya coba ya Ustaz ya. Baik, baik Pak Arman. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir Suaranya kok. Putus-putus. putus ya. Iya. Saya jelas sih. Oke, coba. Udah bagus. Ayo mainkan. Ya. Baik. Wadduha. Suaranya menggema nih Pak Herman. Dari saja. Di Echo. rumah di family saya 2 orang soalnya. Echo, Pak. Baik. Mungkin boleh tanpa video, mungkin Pak Arman coba, mana tahu membantu kestabilan penyampaian. Baik. Saya ulang ya. Baik, tafadhol Pak. Bismillah. Wadduha wal-laili idza saja. Baik. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Baik, sebentar Pak Arman. Alhamdulillah udah lebih bagus nih didengar. Untuk mat aslinya cukup untuk 2 harokat aja. Wadduha wal-laili idza saja. Kita baca idza sama saja itu sama derajatnya. Wal-laili idza saja. Baik. Idza saja. Naam. Ma wadda. Wadda'aka rabbuka wa ma qala. Halo Ustaz. Enggak. Halo. Suaranya Halo, Pak. Pak Arman. Baik. Tadi sampai ayat kedua saja. Ayat ketiga belum nyampe suaranya. Afwan. Oh, baik. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Baik. Jelaskan ainnya. Da'aka. Rabb. Da'aka. 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 Baik.
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ahsan, barakallahu fiik. Walal akhirati khairul laka minal ula. Ya, pakai walal akhiratu. Akhiratu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Baik. Ahsan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Baik, lanjut terus ya. Kalau ada koreksi nanti anak koreksi belakangan sampai habis dulu juga. Alam yajidka yatiman fa'awa. Baik. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan faghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Fahaddits pakai sa ya. Fahaddits pakai sa yang terjepit. Baik. Pakai sa ya. Ta ya betul. Taun. Taun ista yang terjepit. Sa ya, ya. Fahaddis. Ya. Fahaddis. Nah. Ya. Baik. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini dengan hafalan nih Pak ya. Dengan hafalan Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair. Nah di sini ada apa namanya mengenai sifat saja nih yang perlu diperbaiki. Adapun yang tadi mengenai hawat ad-duha ini terakhirnya itu ada mat wajib ya. Mat wajib itu hanya cukup dicukupkan dengan dua harokat. Nah di sini untuk Parman jika bertemu dengan ayat 10, 9 dan 10 ini sudah bisa untuk dimunculkan huruf sifat daripada huruf ro yang tafkim ya. Contohnya di sini fa ammal yatima fala taqhar. Har. Jangan dia dibuat har saja tapi har seperti itu. Fa ammas ila fala tanhar. Jadi ro-nya ditebalkan. Baik, boleh ulangi ayat ke-9 dan 10. Fa ammal yatima fala tanhar. Taqhar. Fa ammal yatima fala taqhar. Har. Boleh dipancing pakai mulut nggak masalah ya. Taqhar. Ya. Taqhar. Wa ammal yatima fala taqhar. Baik. Lanjut. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Baik. Itu sudah agak lebih tebal, namun perlu ditingkatkan lagi. Tanhar. Jadi penebalan itu pada akhir. Bedakan ya. Ini anak baca dengan tidak menebalkan. Ya. Fala tanhar. Nah, ini tidak tebal. Kalau Anda baca dengan tebal, fala tanhar. Har seperti itu. Yang terakhir itu tebal ya maksudnya Ustaz ya? Yang terakhir tebal ya maksudnya Ustaz? Iya, terakhir tebal. Terakhirnya itu. Oh, tanhar. Oke. Kalau tanhar itu tipis, tapi tanhar. Itu. Atau secara ekstrimnya nih Anda buat tanhar seperti itu. Oh, itu tebal ya Ustaz maksudnya ya? Itu tebal, ya. Ya, oke. Sementara yang kita harus lakukan di sini yang tipis ya Ustaz? Afwan, tidak. Yang dilakukan itu yang harusnya yang tebal seperti itu. Oh, justru tanhar. Disengajakan ditebalkan. Tanhar. Naam, itu dia. Oke, berarti di Tanhar. Tanhar seperti itu.
Sedangkan kalau tipis tanhar, seperti kita bilang R biasa, tanhar itu tipis. Baik. Fa'ammal yatima fala tanhar. Fa'ammal yatima fala tanhar. Taqohar. Fala fa'ammal yatima fala taqohar. Oh iya, sorry. Fa'ammal yatima fala taqhar. Baik. Lanjut, satu lagi. Selanjutnya apa ya? Saya lupa. Ammasa wa ammasa. Wa ammasaila fala tanhar. Baik. Wa Sudah lebih bagus, Pak. Masya Allah. Begitu ya, Ustaz ya? Naam. Tanhar. Oke, siap Ustaz. Ya. Sudah lebih bagus daripada yang pertama, namun ini perlu lebih disempurnakan lagi, ditamamkan lagi. Boleh dilatih dengan cara melihat di cermin, seakan-akan mulut kita ini menutup. Tanhar, gitu. Takhar. Jadi bibir ini dia menutup setelahnya gitu. Baik. Yang tadi barusan itu sudah Hasan, Pak. Jazakallah khair. Syukran, Ustaz. Afwan, Pak Arman, insyaallah mudah-mudahan Allah jaga nih hafalannya nih, luar biasa. Amin. Pak. Amin ya Allah. Ya. Bahagia nih dengan ikhwan yang memberanikan diri dengan hafalan ya. Insyaallah. Ahlan wa marhaban Pak Sultan nih. Ya, Ustaz. Tiba-tiba udah dimajuin aja nih kita. Pak Ketua. Insyaallah. Baik, dengan hafalan atau dengan bacaan Pak Sultani? Saya coba hafalannya. Baik. Masya Allah. Sahalallahu lak. Tafadhal, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik. Barakallahu fikum. Barakallahu fik. Masya Allah, Pak Sultani. Ya, di sini kita maklum ya dalam hafalan, karena bagi yang ingin membaca dengan hafalan, Anda akan mengakhirkan koreksinya. Baik. Agar dapat berasa ya setelah kita koreksi apa dia yang salah. Ya, di sini ada 4 yang perlu diperhatikan Pak Sultani terhadap hafalannya. Pertama itu pada ayat keempat ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi jangan itu ada tasdid khairul laka minal ula, tadi membacanya khairul laka ya. Tapi tasdid kan khairul laka minal ula. Ya, yang kedua untuk hafalannya itu alam yajidka yati. Ka itu pendek saja. Yajidka yatiman fa'awa. Adapun tadi dengung-dengungnya sudah alhamdulillah sudah bagus. Terus kemudian untuk dot ya wa wajadaka dhol. Nah, ini ditekankan ya. Seperti dolin di sini ya. Dholam fahada. Dan yang terakhir pada ayat ke-10 itu wa ammas sa'ila, langsung cepat.
sa'ila fala tanhar. Jadi ada 4 poin untuk hafalannya. Sedangkan untuk koreksi sifat, ya, untuk pada penghujung ayat, ya, pada penghujung bacaan ayat di sini mayoritasnya adalah mat mat wajib, mat asli, ya. Itu jangan diberikan peluang untuk hamzah masuk sebisa mungkin, Pak Sultani. Contohnya misalnya wadduha, ada haknya gitu. Walaili idza saja. Nah, berhentinya kita stop pada hamzah itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Namun lepaskan. Wadduha walaili idza saja. Bukan ja. Nah, seperti itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bukan qala, tapi qala. Baik. Anda minta ulangi ayat 1 sampai 3, ya, dengan menahan, ya, leher agar tidak mati pada hamzah. Baik. Wadduha wal-laili idza saja. Nah, wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha tadi masih berasa, yang 2 tadi udah bagus. Ulangi dari 1. Wadduha. Masih ada, stop di situ. Wadduha, duha, ha. Wadduha. Naam, masyaallah, barakallahu fiik. Berasa, ya? Ya, Ustaz. Ini dalam logat Arab juga ada, ya, orang Arab yang seperti itu bacanya. Nah, ada menutup pada hamzah, karena sebenarnya ha ini kan kalau di dalam ismiyahnya namanya haun. Haun. Ta. Mereka bilang ta itu tak. Toha. Nggak masalah sebenarnya, tapi ini belum dikatakan fasih. Kalau di kita nih seperti orang-orang di sana, ya, di Pulau Jawa, orang Jakarta itu memang suka menghamzahkan huruf akhir, gitu kan. Saya suka dengan makanan ini, saya suka dengan ini, kan, suka dimentokkan pada hamzah. Nah, ini biasa di dalam logat. Nah, namun ini mohon dikurangin, kalau boleh dinahikan sama sekali pada qiraah, pada tilawah kita. Ya, Ustaz. Barakallahu fiik, Pak Sultani. Huruf-huruf dan dengung-dengungnya sudah tamam, sempurna. Jazakallah khair. Syukran, Ustaz. Baik, setelahnya Opung. ahlan wa marhaban, Opung, masyaallah. Kok suaranya nggak ada, Pung? Iya, nih dia. Itu dia. Saya baca nih, Ustaz. Baca. Ya, belum hafal. Mudah-mudahan ini, ya, bisa segera nyusul nih. Ya, insyaallah. Amin. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka min minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ulangi, Opung.
Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalla Dhallam. Oh, wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar ahsan, barakallahu fiik. Mumtaz. wa ammas sa'ila fala tanhar Ahsan, barakallahu fiik. wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Masya Allah. Barakallahu fiik, Opung, Masya Allah. Mumtaz nih bacaannya. Satu aja tadi ana lihat ada isyarat roh, ada isyarat ismam di akhir ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, suaranya sudah mumtaz, murtafi. Namun ini jangan ditutup. Fahaddits. Biarkan dia seperti itu. Fahaddits. Iya, jangan ditutup. Fahaddits. Jangan ditutup. Itu ada isyarat ro'um, ada isyarat ismam namanya. Fahaddits. Nah, kalau misalnya roh tadi sudah ahsan ya dengan cara fala taqhar tahr, fala tanhar. Tapi fahaddits biasa dia tidak perlu ditutup lagi. Dia biarkan dia mengalir pada posisi yang awal. Fahaddits. Nah, suara baik. Barakallahu fiik, Opung. Pak Rama. Mana Pak Rama? Ya, siap Pak Ketua. Oke, Pak Rama, silakan Pak Rama. Apa kabar Pak Rama? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah, baik. Hayakallah. Tafadhal. Saya baca ini Ustaz ya. Baik. Belum apa. La bahasa, Pak. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Baik. Kafnya dipendekkan. Boleh diulang, Pak. Rabbuka wa ma. Rabbuka wa ma. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Baik. Ulangin, Pak. Boleh diusahakan satu nafas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Rabbuka fatardo. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Mumtaz. Barakallahu fiik. Alam yajidka yatiman fa'awa. Baik. Yajidka yatimam. Alam yajidka yatimam. Kayatimam. Alam yajidka
yatiman fa'awa. Baik. Wa wajadaka dolan fahada. Baik. Wa wajadaka ailan fa'akhna. Baik. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Baik, ulangi. Sa'ila fala Wa ammas sa'ila fala tanhar. baik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik. Rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ahsan, barakallahu fiik. Alhamdulillah, Pak Rama, Masya Allah. Kalau dibantu dengan hafalan ini tentu lebih kuat lagi ya. Insyaallah. Jazakallahu khair sebacaannya. Ikhwan, ana ada merasa yang ada sesuatu yang gharib seperti ya pada pertemuan kita ini. Seharusnya kita membaca satu ayat ya, satu atau dua ayat. Yang biasanya untuk satu surat ini kita serahkan kepada dua orang saja pertama. Benar begitu ya? Biasanya kan ya? Ya, tapi karena suratnya juga belum terlalu panjang sekali, jadi saya buat ini. Saya buat Oh, semuanya baik. surat gitu. Oh, naam. Tapi Baik. nanti kalau udah masuk ke Al-Lail mungkin kita bagi gitu. Oh, baik. Lah masalah. Karena dengan kesempatan membaca yang sedikit, Ana akan memperpanjang pembahasan koreksinya, tentunya seperti itu. Baik, kalau misalnya panjang seperti ini, mungkin kita lebih sedikit meringankan ya mana-mana yang memberatkan oleh peserta. Baik, fajazakumullahu khair. Baik, insya Allah yang minggu depan mungkin kita penggal ayatnya. Naam, Pak Ketua. Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak Ketua. Baik, saya rasa mungkin Pak Agus, Baik. silakan. Saya nyoba hafalan ya Ustaz. Barakallahu fiik, Pak. Fadal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarbo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ulangin, Pak, sekali lagi. Wa amma bi ni'mati.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah. Jazakallah khair, Pak Agus. Masya Allah, ini sebagian besar ini sudah bagus sekali nih ya. Kalau tidak, di antara ayat kedua yang terakhir ini, wa amma ya tadi ya. Wa amma bini, hanya pada ma saja dipanjangkan. Wa amma, satu. Dan ayat yang ke-10, ayat sebelumnya, pada lam itu dipendekkan saja. Wa ammas-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dari ayat 1 sampai ke 9 ini Masya Allah sudah benar semua ya, dari sifat dan bentuk apa namanya hafalannya tidak ada lahan. Jadi dua ayat terakhir ini mohon untuk diperhatikan karena ini mempengaruhi arti ya. Wa ammas-sa'ila fala tanhar dan wa amma Mungkin nanti pembahasan ad-duhanya Ustadz bisa di akhir ini Ustadz, kita bisa ada waktu. Jadi nanti Ana akan tampilkan ayatnya, antum mungkin bisa jelaskan per ininya gitu. Gimana kira-kira? Freezing lagi. Pak Sisko belum, Pak Sisko. Pak Sisko belum. Ya, saya tahu. Cuma saya ingin menjelaskan nanti setelah sudah semuanya, saya minta Ustadz membahas di ayatnya, akan saya tampilkan di layar. Jadi tadi kan Ustadz Abu Omar bahwa ingin menjelaskan secara detail kan per ayat gitu. Tapi karena sudah guru satu orang satu surat, jadi kita selesaikan aja dulu ini orang membaca semua satu surat. Setelah itu mungkin Ustadz Abu Omar akan menjelaskan per ayatnya. Karena memang kalau saya lihat di surat apa ini Ad-Duha ini memang gampang dihafal, cuman perlu diperhatikan rotobalnya, tafkimnya. Ya, itu rotobalnya banyak sekali gitu. Jebakannya di rotobal sama sama hamas. Kemana lagi Ustaz? Hilang. Pak Khairul bisa ya, Pak Khairul ya. Ini tinggal 3 orang lagi. Ya. Ya, sebentar Pak Khairul ya, tunggu. Coba. Ustadznya masuk dulu. Ini Ustadznya nelpon saya nih. Pak Ketua, Ustadz, saya izin duluan. Iya. Pak Ketua. Baik. Ya. Baik. Baik, Pak Arman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadznya kemana menghilang? Left. Disconnected ya. Nggak tahu nih kenapa nih. Baik, mungkin kita simak Pak Sisko dulu ya. Oh, sebentar. Sebentar.
Saya mohon maaf. Jadi apa namanya Ustadznya lupa beli paket katanya. Jadi mungkin kita lanjutin aja ya Pak ya, nggak apa-apalah kita semuanya yang mengkoreksi sendiri. Mungkin Pak Sisko dulu kita apakan, Insya Allah saya bisa bantu untuk surat Ad-Duhanya. Tafadhol, Pak Sisko. Hafalan, coba hafalan Pak Nur. Ya, Berapa? Tapi saya mau ada kepean dulu sini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Alhamdulillah. Mantap Pak. Mumtaz. Masya Allah. Cuman yang di ini itu ada mat lazim ya, yang di ayat 6-7 ya. Jadi Amma. ya. Ya. Jadi dia Mumtaz Nur Taufik. jangan nama Masya rokat Allah. Sisko. Masya Allah bagus. Wallan fahada. Alhamdulillah Pak Sisko. Syukran ketua. Mantap. Pak Khairul. Bentar. Ya, Ya, Pak Ketua. silakan mau di ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala Pak, wala saufa bukan wala tapi wala Ya. saufa ya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman Fa'awa wa wajadaka wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ilang fa'ukhna fa'ammal yatima fala taqhar
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Alhamdulillah, Pak Khairul. Meningkat ya Pak Khairul ya. Alhamdulillah. Nanti pelan-pelan dihafalin Pak. Baik. Baik, Terima kasih. selanjutnya Pak Adi. Udah bisa Pak Adi? Ya Pak Ketua. Oke, mantap Pak Adi. Ya, saya coba hafal juga deh. Masya Allah. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Masya Allah. Alhamdulillah. Mantap. Bagus Pak Adi. Terima kasih. Mas Murtafiq. Mas Agung. Mau nyimak? Mas Agung nggak bisa ya? Baik, saya rasa udah semua kayaknya udah ya. Baik, Bapak-Bapak semuanya sepertinya sudah semuanya. Saya cuma nanya sedikit ini aja, mengkoreksi ya Pak ya. Mengenai Ad-Duha ini, surat Ad-Duha ini, di ayat ke-7 di situ ada mad lazim ya, di situ harus baca 6 harokat. Lalu kita sudah membahas juga mengenai rotebal rotipis ya. Rotebal itu adalah jika salah satunya adalah jika disukunkan tetapi sebelumnya hurufnya berharokat fathah. Contoh di sini adalah fatarodo, ya. Tapi ro yang difathahkan juga itu tebal ya. Jadi wal akhiratu khairul laka. Tapi yang paling jelas itu adalah pada waktu ini kan disebutkan ya. Masaila fala tanhar, yaitu masalah tebal dan tipisnya ya. Lalu tadi Pak Adi tasdid-tasdidnya sudah mantap ya. Jadi udah tahu apa namanya hafalannya. Kalau hafalan ini kan sebenarnya yang paling penting itu adalah jangan terlewat tasdid. Tasdidnya jangan terlewat. Lalu matobi'i tadi sempat bincang-bincang juga dengan Pak Sultoni itu hafalan tuh suka kelewat tuh di matobi'inya ya, yang 2 harokat. Kadang-kadang yang tidak dibaca 2 harokat dibaca 2 harokat. Benar nggak Pak? Ya. Betul. Itu ada 3 tuh, itunya tuh tasdid, matobi'i, sama harokat. Harokatnya kadang-kadang suka meleset. Apa? Ya, Apa? betul. Ya, apa itu hafalan yang paling inti gitu. Ya. Justru kalau yang mat ini justru kita lebih hafal gitu karena dia kan jarang gitu. Ya, justru kalau umpamanya karena pada waktu kita melantunkan itu memang kadang-kadang suka kelewatan gitu kan. Nggak ke bawah ya. Ke bawah ya kan. Jadi lebih panjang. Jadi saya perhatikan Pak
Sultani, alam yajidika, padahal alam yajidika yatiman fa'awa. Ini satu lagi nih, jangan kelewatan juga ikfa. Ikfa ini kadang-kadang suka kelewat juga kita nih. Yatiman, jelas nunnya, padahal yatiman fa'awa. Fa'awa. Mesti diperhatikan juga di dalam menghafal, karena pada waktu kita setoran itu, pada waktu kita diperbaiki hal-hal yang kecil itu yang membuat kita grogi. Ya, pada waktu kita setoran, nah ini Pak Sisko nih bentar lagi masuk kelas takosus ini, udah harus setoran juz 30 nih. Pada waktu kita setoran, udah hafal nih, kita aduhannya hafal, tapi tiba-tiba diperbaiki. Itunya tafkimnya nggak kelihatan, karena kan Pak Sisko sudah belajar tuh kan, udah 3 semester ngikutin semuanya kan. Jadi udah harus tahu semuanya, mana yang tafkim, mana yang harus begitu juga dengan bapak-bapak semuanya kalau menghafal sudah harus paham bahwa oh ini ikhfa hakiki nggak boleh kelihatan, nanti ditegur tuh, oh jangan kelihatan sekali nunnya gitu kan, jangan apa namanya yatiman fa'awa, tapi yatiman fa'awa. Posisi gigi serinya udah posisi di bibir bawah ya, yatiman fa'awa, keluarkan hamesnya. Jadi pada waktu setoran itu kita udah harus piawai di dalam memahami hukum-hukum tajwid ya. Baik, saya rasa sudah cukup ya Bapak-bapak semuanya. Mohon maaf tadi saat disampaikan sama Ustadz Abu Ammar, permohon maafnya karena beliau lupa pula membeli paket ya, sehingga tiba-tiba terputus, dan ya alhamdulillah hari ini kita sudah selesai di Ad-Duha. Insya Allah di minggu depan kita masuk ke Al-Lail ya. Al-Lail. Ya, ini dia. Ini kadang-kadang suka ketukar nih sama Ad-Duha nih. Ya. Kalau hafal saya malah. Insya Allah gampang hafal kalau udah Ad-Duha, insya Allah Al-Lail gampang, Asyams gampang. Masuk Tadi saya langsung Ustaz, habis Walaili langsung mawada'aka tadi. Ya, jadi nanti masuk Asyams, masuk Al-Balad insya Allah juga mesti, masuk Al-Fajr nanti kita agak sedikit, agak ini lagi, agak sedikit banyak jebakan-jebakan yang insya Allah kalau udah Al-Fajr udah dikuasain, wah tuh gampang tuh sampai Anaba itu. Tapi Pak Sultoni mundur ya dari Anaba ya. Lompat-lompat Pak. Oh lompat-lompat, yang enak ya, yang enak. Yang belum wal Fajr itu belum, terus tadi ya Al-Lail juga. Al-Takwir udah Al-Takwir. Al-Takwir termasuk yang belum, Al-Infitor, Al-Insikok. Nah itu susah-susah. Saya nggak tahu itu kalau dibilang At-Takwir itu susah katanya. Kan saya bilang susah Pak. Aku nakutin apa gitu. Tapi nggak tahu Pak Sultani, saya gampang loh ngapa At-Takwir itu waktu saya menghafal gitu kan. Cuman memang susahnya hukum-hukum tajwidnya harus dikuasai memang. Ya. Waktu saya ditegur sama Ustadz itu, At-Takwir saya dibanding Al-Fajr lebih susah Al-Fajr waktu itu saya, karena mungkin waktu pertama kali gitu. Tapi setelah melewati Al-Fajr, masuk Al-Ghoshiyah, masuk lagi Al-Hala, masuk lagi. Kan itu kan macam siklusnya macam begini gitu kan. Ya. Susah, turun lagi susah naik. Ya insya Allah semua dimudahkan oleh Allah. Ya, amin. Amin. Cukup waktunya, sudah hampir jam 8. Mari sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Semuanya terima kasih semuanya Bapak-bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih semua Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.